Kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Kita punya sesuatu nih buat Mas Opik. Ya, Nah ada di situ tuh. ini Masukin. semoga bisa mengingatkan. Apaan nih? Ini gini, terus gini, Nih, terus tiduran gini. hah? Sebentar Nat. Ini kan styrofoam. Maksudnya lu tidur-tidur gini apaan? Ya, lu nggak tahu ceritanya. Ceritanya apa? Coba biar Mas Opik yang ceritain. Gimana sih ceritanya? Ingat gak sama Mas ini? Opik emang ada cerita apa dengan styrofoam terus tidur gitu? Ya, jadi saya waktu itu ngerjain set untuk teater di Taman Mini ya. Terus ada sisa styrofoam, saya minta boleh nggak nih buat kasur saya gitu. Buat Jadi, kasur? Styrofoam ini kasur saya yang pertama gitu. Saya simpan sampai sekarang, jadi kalau lagi malas aku biasanya tidur di styrofoam itu. Ini jadi kenangan gitu bahwa kita sampai di titik ini tuh nggak mudah. Nggak mudah. Nah, ini menjadi penanda kamu. Jadi kalau kamu lagi males berkarya lagi, ingat kamu dulu kayak begini gitu. Jadi nggak ngilang. Wah, tapi Mas Opik kan sekarang penyanyi genre religi di depan layar, kaca, di depan apapun itu. Namun di kehidupan nyatanya juga merupakan sosok yang religius. Karena beliau kabarnya memiliki helaian rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wah Masya Allah. Looking the visual. Sejak dibawa ke tanah air pada tanggal 7 Mei lalu, rambut Nabi Muhammad yang berada di rumah Opik Tombo Ati terus menarik perhatian. Ribuan orang sudah datang ke rumah Opik di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk berziarah ke salah satu bagian dari tubuh Rasulullah itu. Sebagai benda bersejarah dari panutan kaum muslim, rambut Nabi Muhammad SAW bukan hanya menarik perhatian, tapi sekaligus membuat haru biru para pengunjung. Sehelai rambut Nabi Muhammad yang panjangnya 30 cm itu diterima Opik dari Dewan Ulama Tarikah Internasional Turki dan pemerintah Turki. Gimana itu ceritanya? Gimana ceritanya Mas Kak? Opik? Jadi suatu saat saya ketemu Syekh gitu ya, apakah mungkin orang seperti saya ini bisa memiliki satu helai rambut Nabi gitu. Kemudian dapat berapa waktu saya dipanggil ke Turki, kemudian dikasih yang itu. Terus banyak yang protes, kenapa sih bukan ulama, kenapa bukan kiai, kenapa bukan habaib, kenapa yang bukan punya pondokan yang ribuan, kenapa sih Opik, siapa sih Opik? Saya juga nggak tahu, saya tanya sama Syekh, kenapa saya? Dia bilang, Allah choose you, Allah pilih kamu. Kebetulan di rumah ada banyak anak santri yang ngapal Quran, jadi memang ini kita ngaji terus 24 jam gantian. Kemudian juga ada berkaitan juga para pendekar yang di rumah, jadi kita jaga 24 jam gantian. Gitu. Jadi rumah selalu terjaga 20 jam dengan banyak kegiatan, latihan silat, latihan golok, latihan samurai, latihan pedang, terus juga ngafal Quran juga di rumah setiap hari terus gitu ya. Jadi ruangan ini bagian bawah ini sangat-sangat religius ya. Iya, Tapi untuk recording ada lantai 2. Lantai 2 recording. Punya untuk rekaman sendiri. Jadi banyak yang datang gitu ya. Sangat apa ya? Sangat kayak histeris gitu. Histeris. Ada yang pingsan, ada yang apa gitu ya. Masa pandemi ini alhamdulillah jadi agak bisa istirahat. Kalau kemarin nggak bisa istirahat karena harus nerima tamu terus dan kita nggak boleh menolak. Siapapun tamu datang ke rumah silakan. Ini aku ada komen-komen dari para netizen tentang Mas Opik. Ya. Mau aku bacain ya? Siap. Ini dari Sokocul. Opik adalah pendakwah musik yang cocok untuk kita para pelaku dosa yang malu untuk majelis. Siap. Gimana tuh tanggapannya tuh? Ya begini sebenarnya. Kita dakwah itu, dai itu wajib buat kita semuanya. Sampaikan walau satu ayat. Sampaikan. Walaupun sederhana gitu ya. Dan walaupun kita masih belum benar, tapi kalau kita tahu sampaikan. Ada lagi nih dari Darius. Gua mu'alaf hidayah datang ke gue lewat lagu Opik dan Raihan. Masya Allah. Sampai mualaf dia jadi mualaf. Dan yang terakhirnya ada dari Destianri Efraim Ganap. Saya bukan muslim, tapi saya suka beberapa lagu bernuansa religi Islam karena terdengar meneduhkan dan pesan liriknya menyejukkan. Salam damai saudara-saudaraku semua. Itu yang komentar untuk Mas Opik berarti ada yang muslim, ada yang non muslim, Ya. ada yang tadinya juga memang
dia juga bukan muslim tapi dia suka mendengarkan Siap. liriknya dan nada-nadanya Mas Opik. Ada juga yang sampai jadi mualaf. Wah berarti pahalanya banyak Masya banget Allah. Mas Opik ya. Dari ibaratnya ini bisa disebut dakwah lewat lagu juga bisa Dakwah ya Mas lewat Opik. lagu ya. Cuman nanti kalau saya bilang dakwah ada yang tidak setuju. Ya sudah kita berkarya saja, niatan kita kepada Allah. Coba setulusnya, ya Allah, hanya ini yang aku bisa. Mas Opik terkenal sebagai pencipta lagu terbaik bukan hanya di Indonesia aja tapi se-Asia. Masya Allah. Nah sekarang coba punten ya Mas Opik, aku mau tantang Mas Opik untuk menciptakan lagu tentang lagu yang singkat aja Mas. Tentang aku dan Nagita. Aduh. Siapa tahu lagunya bagus sayang kita nyanyiin. Aduh Mas Opik kapan lagi Mas? Aduh. Mas Opik saya kasih waktu 5 menit lah ya. Karena iklannya banyak. Habis ini Mas Opik mau kasih lagu dadakan buat Raffi dan Nagita. Kita dengerin liriknya dan nadanya. Kalau bagus, kita nyanyiin sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos.